Selamat sore Mbak Eti, apa kabarnya? Hadir di sore-sore ya Mbak. Belum tenis nih Mbak. Salam cinta juga Mbak Eti. Halo Mas Kara. Selamat sore semuanya. Selamat sore semuanya. Pertama kali live sore-sore nih. Biasanya kan malam. Biasanya jam 19.30, sekarang ganti sore. Karena sore bisanya karena bisanya sore. Kalau malam kebetulan lagi ada program Suara Jiwa lewat Google Meet. Jadi live-nya ganti sore, Selasa dan Kamis. Yang malam itu Suara Jiwa. Suara Jiwa lewat Google Meet. Jadi perdana kita live sore-sore nih. Nyari teman-teman baru yang ada di sore hari. Bentar lagi kita mulai ya. Sore ini aku pengen sharing mengenai mengungkap hubungan antara cahaya Tuhan di dalam diri, terus jiwa dan kehidupan. Ada juga di situ mengenai kesadaran, karena kesadaran itu sebetulnya sebuah aplikasi yang muncul dari bagian-bagian yang ada dalam diri kita. Ada pikiran yang memunculkan kesadaran pikiran, ada jiwa yang memunculkan kesadaran jiwa, dan ada juga kesadaran spiritual yang berasal dari bagian percikan cahaya Tuhan di dalam diri. Dan kesemuanya itu sebetulnya berhubungan sekali dengan kehidupan kita saat ini. Jadwalnya kebetulan rubah sore Pak Medi, karena malamnya ada program Suara Jiwa kan. Suara Jiwa itu programnya lewat Google Meet. Jadi mulai dari jam 8 akhirnya live Selasa dan Kamis berganti menjadi sore hari. Jam 4 sampai jam setengah 7. Jam 4 sampai setengah 6, sampai maghrib. Sementara ini live-nya di sore hari. Ketemu jadwalnya di sore hari. Halo Mr. Well, Mas Al. Mohon bantuannya untuk tap-tap layar dan bagikan live-nya ya sob. Nah, ya. Topiknya di hari ini mengungkap hubungan antara cahaya Tuhan dalam diri, jiwa, dan kehidupan. Tuliskan di sini aja. Pakai apa ya? Stiker. Cahaya
jiwa. Setel musiknya di HP, di tablet maksudnya. Aku mulai sebentar lagi ya sob ya, 4.12. Siap-siap sebentar. Topiknya sebetulnya kepada energi, kesadaran, spiritualitas. Oke, aku mulai dulu deh, karena nggak bisa lama-lama seperti biasanya nih. Maghrib harus selesai, karena nanti malam ada program Suara Jiwa jam 8. Jadi akhirnya live-nya berubah ke sore hari jam 4 sampai jam setengah 6. Aku buka dulu dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Atma namaste. Shalom, Rahayu Sagung Dumadi Kesihin Widi, Namo Buddhaya. Terima kasih buat sobat yang sudah hadir sore ini. Sudah nyempet-nyempetin hadir karena biasanya live-nya ini malam hari, jadi kebanyakan taunya malam hari. Baru tadi siang aku kasih notifikasi kalau gantinya sore. Cuman mungkin kalau sore nggak banyak juga yang bisa ya. Topik sore ini adalah cahaya di dalam diri, percikan cahaya Tuhan di dalam diri, terus kemudian jiwa serta kehidupan. Ini topik yang sebetulnya topik yang umum, tapi agak sedikit lebih khusus karena tulisannya ada tulisan cahaya atau percikan cahaya Tuhan di dalam diri. Percikan cahaya Tuhan di dalam diri ini dikenal sebagai ruh atau atman. Dalam bahasa Inggris disebut sebagai spirit. Inilah sebetulnya yang dipelajari ketika kita sedang belajar spiritual. Belajar spiritual adalah belajar mengenai percikan cahaya Tuhan di dalam diri. Bukan hal yang lain ya sob, bukan tema yang lain. Banyak juga yang bilang bahwa spiritual berkaitan dengan agama. Boleh aja, tapi kalau menurut aku pribadi,
Agama adalah hasil dari laku spiritual seorang master, yang mana kalau misalnya di agama Islam itu masternya Master Muhammad. Kalau di agama Kristen itu Master Isa atau Yesus. Kemudian di Buddha, yang kalau boleh disebut agama juga ya, padahal jalan menuju kepada Buddha itu adalah masternya Master Siddhartha yang menjadi Buddha. Nah, banyak orang yang mengira belajar spiritual adalah belajar lakunya. Memang itu betul, tapi yang sering dilupakan adalah esensinya. Esensinya adalah spirit itu sendiri yang ada di dalam diri setiap manusia. Disebut juga dengan banyak sebutan lainnya atau istilah. Ada ruh, atman, spirit dalam bahasa Inggris. Tapi semuanya itu sebetulnya mengacu kepada sebuah bagian yang ada di dalam diri kita. Bagian itu disebut sebagai percikan cahaya Tuhan di dalam diri. Aku sebutnya sebagai percikan cahaya Tuhan di dalam diri. Nah, inilah bagian yang berasal dari Tuhan langsung, diambilkan dari cahayanya dan kemudian diberikan kepada kita. Karena itu sebutannya hanya sepercik dari cahayanya yang begitu luar biasa. Bagian ini yang menghidupi kita. Dan belajar spiritual sebetulnya belajar masuk pada bagian tersebut. Tapi ternyata ada juga yang kita lupakan, yaitu belajar menjadi diri sendiri. Siapakah diri kita? Kita atau diri sejati kita yang jarang sekali dipelajari, karena setiap orang fokusnya kepada bagian spirit, percikan cahaya Tuhan di dalam diri. Nah, bagian ini sebetulnya yang dilupakan. Dan kalau di program Suara Jiwa yang malam itu, yang nanti malam di Google Meet betulan, itu fokusnya kepada jiwanya atau diri sejati kita sebagai manusia. Diri sejati kita sebagai manusia adalah jiwa itu sendiri. Kita ingat-ingat ya sob, aku selalu mengingatkan dengan ucapan, apa kabarnya pikiran serta perasaannya hari ini sob? Baik apa enggak? Begitu kita mulai bisa pahami dari sebuah pengalaman bahwa kita ini bukanlah nama yang ada di KTP kita, bahwa kita ini bukanlah yang terlihat ketika kita sedang berkaca, bukanlah tubuh ini, bukanlah pikiran ini, bukanlah perasaan ini. Lalu kita siapa? Ketika belajar spiritual ini sebetulnya dilewati juga, karena belajar spiritual itu adalah perjalanan ke dalam diri kita sendiri. Ketika kita masuk ke dalam diri, hal pertama yang pasti dibiasakan adalah mengenal diri, kan? Mengenal diri itu dimulai dari bagian paling luar, terus masuk mengenal pikiran. Setelah mengenal pikiran, mengenal perasaan, mengenal jiwa. Baru sesudahnya mengenal percikan cahaya Tuhan di dalam diri ini. Percikan cahaya Tuhan di dalam diri ini dalam istilah spiritual disebut dengan banyak istilah ya. Tapi untuk menuju ke sana, ini jarang sekali gamblang dibicarakan. Jarang sekali gamblang setiap orang ini dibawa masuk ke situ. Karena memang caranya bertingkat, penjelasannya juga bertingkat. Ada istilah-istilah, kalau dalam bahasa Arab disebut mutasabihat. Mutasabihat adalah bahasa-bahasa yang terkandung di dalam sebuah kalimat. Ada bahasa-bahasa rahasia begitu. Akhirnya karena tidak terbiasa, kita ini jadi agak-agak lupa mungkin ya untuk bisa masuk ke dalam situ, untuk bisa masuk ke dalam diri ini tadi, untuk bisa sampai kepada bagian tersebut. Ketika kita lupa dan bisa sampai ke bagian tersebut, akhirnya jadi kemana-mana. Akhirnya belajar spiritual juga bisa diistilahkan
dengan belajar hal yang lain di luar diri. Karena ketika kita masuk ke dalam diri, belajar mengenai bagian diri, kalau tidak fokus, bisa aja tiba-tiba karena juga melewati bagian ajna, cakra yang ada atau pusat energi yang ada di kening, ketika ajnanya aktif, akhirnya bisa melihat yang lain. Akhirnya bisa melihat hal-hal yang ada di luar diri ini. Akhirnya ketika bisa melihat hal-hal yang di luar diri ini, kita terlibat dengan mereka. Begitu sekali terlibat dengan hal yang di luar diri. Kalau kita lupa dengan fokusnya, ya wis, akhirnya ke sana. Karena memang itu juga yang terjadi. Karena memang ada kemungkinan untuk itu. Ada kemungkinan kita untuk bisa tahu, bisa masuk ke dimensi yang lain. Tapi, ada tapinya. Kalau kita punya fokusnya, kalau kita belajar spiritual dengan metode yang tepat, kalau kita belajar spiritual dengan orang yang tepat, yang membawa kita masuk ke dalam diri, yang membawa kita masuk ke dalam diri, menembus bagian-bagian yang ada di dalam diri, sampai dengan bagian yang namanya percikan cahaya Tuhan itu. Akhirnya fokusnya jadi benar, masuknya juga ke tempat yang tepat. Kalau tidak ke tempat yang tepat, ya itu tadi, juga pasti akan random, bisa ke sana, bisa ke sini, bisa kemana. Ya nggak apa-apa, memang itulah yang terjadi. Memang itulah yang mungkin terjadi. Karena ada bagian-bagian juga yang mengkoneksikan antara diri kita ini dengan frekuensi yang lain. Begitu kita bisa masuk ke frekuensi yang lain, akhirnya kita juga bisa terkoneksi dengan apa yang ada di sana. Begitu kita mulai terkoneksi dengan yang sana, kalau kita nggak punya fokus yang tepat tadi, ya wis, akhirnya kita jadi terkoneksi dengan mereka, bisa berinteraksi, berkomunikasi dengan mereka. Tapi kalau belajar spiritual kita ini dengan orang yang tepat, dengan metode yang tepat, akhirnya yang pertama terjadi nih sob, adalah kita dikoneksikan dengan bagian yang memang kita tuju, yaitu percikan cahaya Tuhan yang ada di dalam diri kita sendiri. Yang membuat kita sering terjebak dengan terkoneksi dengan hal yang lain selain PCT atau cahaya di dalam diri ini tadi, adalah memang lama sekali belajar masuk ke PCT ini. Dulu itu butuh waktu yang panjang. Dulu itu butuh penjelasan yang panjang lebar. Dulu itu kita harus memahami bahasa yang bertingkat tadi. Bahasa-bahasa rahasia yang disembunyikan. Sehingga tidak mudah juga kita masuk ke sana. Belum lagi bahasanya bahasa asing. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Arab, bahasa India, terus bahasa mana lagi? Ada banyak bahasa-bahasa daerah, bahasa Jawa gitu misalnya. Memang karena bahasa aslinya itu, sedangkan yang menggunakan bahasa Indonesia seperti kita, itu kan sedikit. Referensi yang ada juga berdasarkan alih bahasa dari bahasa-bahasa aslinya tadi. Sehingga kita mau praktek, mau kita pahami, kan harus pelajari dulu bahasa aslinya tadi. Begitu kita bisa, prakteknya jadi lupa karena terlalu lama. Karena terlalu lama, akhirnya jadi malas. Lebih sibuklah kita ini, lebih asiklah kita ini dengan terkoneksi dengan bagian-bagian yang lain ini. Dengan dunia lain ini, kita jadi lupa. Tapi kalau kita belajar dengan cara yang tepat, kita dihantar nih. Dengan metode yang ada saat ini, kita dihantar ke bagian yang sering aku sebut sebagai PCT. Kalau kita masuk ke PCT, akhirnya yang kita pelajari itu juga. Dan begitu kita bisa masuk kepada bagian PCT atau percikan cahaya Tuhan di dalam diri ini, dan mulai fokus di sana, sebenarnya bagian-bagian dari diri kita ini jadi lebih bisa kita kenali. Tapi dengan modal itu tadi ya, dengan modal PCT tadi.
Begitu kita dapatkan modal dari PCT ini, akhirnya kita lebih mudah. Kita lebih mudah untuk bisa mengamati, bisa lebih mudah untuk kenal dengan bagian-bagian yang ada dalam diri kita ini. Nah, begitu masuk ke PCT, akhirnya kita juga punya modal untuk kenal diri kita sendiri. Diri kita yang jiwa tadi, bukan apa yang terlihat, bukan apa yang tertulis di KTP kita, bukan apa yang kita pikirkan. Memang di waktu yang sebelumnya, ini seolah-olah tidak ada kemungkinan bagi orang-orang biasa seperti kita ini masuk ke bagian PCT. Karena doktrin yang diberikan, karena doktrin yang diberikan adalah tidak semua bisa belajar ini. Harus orang-orang dengan bakat khusus. Harus orang-orang yang dari keturunan orang-orang hebat, orang-orang tertentu. Nah, kita sendiri bisa nggak? Dulu kita didoktrin bahwa orang-orang biasa seperti kita ini nggak bisa belajar ini. Ini hanya milik orang-orang khusus. Nah, orang-orang khusus ini kan nggak banyak. Jadilah fokus kita kepada mereka. Orang-orang khusus ini aja nggak bisa, atau tidak banyak yang bisa, tidak banyak yang bisa membimbing. Apalagi dengan kita ini, apalagi dengan kita yang orang-orang biasa ini, sulit sekali kita menembus ke sana. Dan kemudian memang di waktu yang dulu, karena mungkin suasananya, karena mungkin kondisinya begitu, dibutuhkan waktu yang panjang sekali untuk bisa masuk menembus kepada bagian PCT. Karena waktunya panjang, perjalanan kita masuk ke PCT ini akhirnya jadi mendominasi perjalanan hidup kita nih sob. Karena apa yang kita pikirkan, apa yang ada di dalam hati kita akan terbawakan ke alam semesta. Apa yang ada di ruang hati kita ini, atau disebut sebagai jagat alit, itu akan terbawa ke jagat ageng atau alam semesta tadi. Mikro dan makro kosmos akhirnya membentuk semesta atau membentuk realita hidup kita. Karena sebetulnya kita yang jiwa ini hadir di bumi saat ini untuk bisa mengenal bagian tersebut lebih baik lagi. Bagiannya yaitu PCT tadi, percikan cahaya Tuhan di dalam diri. Sebentar ya sob. Udah bawa. Kalau malam aku belum ngopi nih. Soalnya tadi siang udah. Sekarang air putih dulu deh. Sebentar ya sob. Halo Mbak Nia, apa kabar? Terima kasih udah join di live perdana sore hari ini. Terima kasih buat yang udah tap-tap layar ya. Kalau kita perhatikan ya sob,
Kalau kita perhatikan hidup kita ini sebenarnya adalah sebuah cerminan dari jiwa kita sendiri. Dan karena jiwa kita sendiri ini, keinginan yang paling mendasar yang ada di dalamnya adalah kenal atau kembali ke tempatnya berasal. Dan untuk kembali ke tempatnya berasal, jiwa kita ini diperlukan sebuah kendaraan, diperlukan sebuah energi, diperlukan untuk tahu jelas misi hidupnya di sini. Dan itu semua hanya bisa kita dapatkan ketika kita ketemu dengan bagian percikan cahaya Tuhan dalam diri ini tadi. Kalau mikrokosmosnya, kalau apa yang ada di dalam hati ini sudah ketemu dan kemudian sudah berinteraksi dengan PCT tadi, akhirnya hatinya tuh jadi lebih adem. Kalau hati kita ini lebih adem akibat dari keterkoneksian antara jiwa dan PCT tadi, akhirnya kita ini bisa lebih mudah untuk menghadapi semua yang ada di dalam diri, menghadapi semua yang ada di luar tadi. Tapi kalau bagian jiwa belum terkoneksi dengan PCT, akhirnya kehidupan ini jadi seolah-olah hanya duniawi semata. Kita ingin untuk bisa menembus duniawi itu tadi. Jiwa kita ini seperti kehilangan arahnya. Akhirnya kalau jiwa kehilangan arahnya, akhirnya kita jadi terfokus dengan lapisan jiwa yang namanya diri palsu. Ego, amarah, keinginan. Begitu kita fokus dengan ego, amarah, keinginan ini mensuplai energi yang membawa informasi kepada pikiran. Akhirnya pikiran kita juga begitu tuh. Lebih fokus di zona. Kalau orang spiritual bilang zona duniawi. Tapi memang itu yang terjadi ya. Dan karena memang otak itu memang zonanya ya zona duniawi. Dia diarahkan ke zona spiritual, kalau tidak terbiasa juga jadi bingung. Bahkan bagi orang yang sudah belajar spiritual dan tersambung kepada PCT, percikan cahaya Tuhan ini, kalau tidak pintar untuk mengajak pikiran, kalau tidak pintar punya trik untuk selalu mengajak pikiran supaya tahu apa yang dikerjakan oleh jiwa dan PCT ini tadi, pikirannya selalu menjauh, selalu begini dia. Jiwa sama PCT arahnya ke sana, dia ke sini. Ini yang terjadi kalau kita tidak selaraskan atau harmoniskan bagian ini tadi. Kita tidak ajak bagian ini, kita tidak kasih asupan informasi, akhirnya malah menjauh nih. Sore Mas Alvan, matur nuwun. Kalau kita nggak bisa ke arah sana, kalau kita nggak bisa membawa pikiran ini ke arah yang sama dengan apa yang diinginkan oleh PCT dan jiwa, atau jiwa lah ya. Jiwa arahnya selalu ke PCT kalau sudah disambungkan. Tapi kalau tidak diperlengkapi dengan bagian ini tadi, bagian pikiran yang juga diselaraskan, harmoniskan sehingga bisa inline, segaris gini, hidupnya juga jadi begini sob. Hidupnya jadi kesana kesini tuh. Nah kalau sudah begitu tuh, begitu kita kerepotan, akhirnya kita juga harus belajar. Sudah tersambung dengan PCT, jiwa sudah nyambung ke cahaya, pikiran juga harus diarahkan. Itu bisa terjadi kalau kita tahu bahwa kita ini jiwa, bukanlah pikiran atau perasaan. Tapi kalau kita nggak tahu, kalau kita masih pada kesadaran logika, nah, nggak bisa juga tembus ke bagian jiwa, nggak bisa juga tembus ke bagian PCT, percikan cahaya Tuhan ini. Akhirnya hidupnya kesana kesini. Banyak orang yang terbiasa, jiwa-jiwa yang masih muda, ini biasanya suka belum sadar mengenai dirinya sendiri. Jiwa-jiwa yang masih muda, ini selalu mencari pengalaman dalam hidup, yang mana suatu ketika
yang mana suatu ketika bila beruntung, dia akan diarahkan juga kepada pengenalan terhadap diri sendiri. Pengenalan terhadap dirinya sendiri dari kehidupan. Banyak di antara kita yang masuk ke jalur spiritual ini dari misalnya mengalami masalah dalam kehidupan. Misalnya juga terhantam badai ekonomi karena bisnisnya, pekerjaannya itu sedang ada masalah. Nah, ini yang membuat akhirnya mencari cara lain untuk bisa mengatasi masalahnya tersebut, untuk bisa keluar dari masalah, melipirlah dari situ. Ya nggak apa-apa juga, boleh aja, boleh. Dan kalau kita sadar bahwa itulah caranya, kalau kita sadar bahwa itulah cara jiwa untuk bisa lebih tahu bahwa hal-hal yang sifatnya duniawi atau materialistik yang ada di luar itu tidak bisa membahagiakan dia. Awalnya seperti dia bahagia mendapatkan itu semua, mendapatkan kekayaan, keluarga, dan macam-macam hal-hal yang sifatnya duniawi. Dia dapatkan, dia alami kehidupan yang penuh dengan keberlimpahan dari sisi materialistik ya. Suatu ketika jiwanya itu juga bilang, jiwanya itu juga jadi sadar bahwa bukan semua itu yang diinginkan. Ketika bukan itu semua yang diinginkan, ketika tahu dan sadar bahwa bukan itu semua yang diinginkan, barulah dia kembali masuk ke dalam jiwa nih sob. Baru dia mencari nih. Sobat ingat nggak Fitiku yang 2 hari yang lalu ya? Fitiku yang 2 hari yang lalu, atau yang kemarin, yang Wahai Jiwa itu, atau yang sebelumnya itu, aku cerita bahwa jiwa ini akan mengalami banyak hal. Jiwa yang muda pasti akan menjadi lebih dewasa dari pengalaman kehidupan. Jiwa yang muda ketika datang ke bumi, ini sudah pasti kesadarannya lebih banyak pada kesadaran logika. Tapi akhirnya lama-kelamaan dia pasti mencari. Dia pasti mencari sesuatu yang bisa membahagiakan. Kedamaian yang sejati. Apa itu kedamaian yang sejati? Karena semua itu tidak bisa didapatkan dari hal yang sifatnya materialistik, maka pada akhirnya dia selalu mencari jalan untuk mengenal dirinya sendiri. Dirinya sendiri yang jiwa ini. Sehingga dia punya kesadaran bahwa ya, saya ini jiwa. Dan untuk penyadaran penyadaran bahwa dia itu jiwa, diperlukan kejadian-kejadian yang tadi itu. Terima kasih doanya Mbak Triani. Halo Mbak Julia. Ya nih, ganti sore karena malam ada program Suara Jiwa di Google Meet. Jadi akhirnya live Selasa dan Kamisnya ini ganti sore hari jam 4 sampai setengah 6. Halo Mas Alvan. Nah betul tuh, betul sekali tuh Mas Alvan. Begitu terjadi masalah-masalah dalam kehidupan, begitu diri palsu ini menguasai, akhirnya kita mengalami kejadian-kejadian yang tidak mengenakan. Kita mengalami kejadian-kejadian yang tidak mengenakan dalam hidup nih sob. Begitu kejadian-kejadian yang tidak mengenakan datang, ini sebetulnya yang membuat si jiwa itu terbongkar kesadarannya dan menyadari bahwa dirinya itu bukanlah pikiran. Dirinya ini bukan perasaan. Ketika jiwa ini masuk ke dalam janin, ketika kita sedang berada di dalam kandungan ibu kita, gitu ya, dia masuk ke situ, proses baby birth atau proses kehamilan dan kemudian delivery kelahirannya ini, keluar dari perut ini, itu sebetulnya membuat jiwa ini agak sedikit goncang, dan membuat ketika keluar ini lebih banyak goncangan itu membuat si jiwa ini berada pada kesadaran logika. Dan ketika dia sedang mengalami kehidupan, gravitasi bumi,
energi dari sekitar, sekitar kita juga yang mendoktrin tanpa kita sadari. Akhirnya jiwa kehilangan eksistensinya. Dia tidak sadar bahwa dirinya itu adalah jiwa yang menguasai kesadaran logika. Kesadaran diri palsu di booster dari luar. Boosternya ini berupa doktrin-doktrin ya. Doktrin yang ada di sekitar kita ini tanpa sadar membuat kita ini masuk pada kesadaran logika. Kesadaran diri palsu. Nah, mulailah jiwa ini terkungkung di dalam, terpenjara di dalam tubuh fisik ini. Mungkin awal-awal dia masih betah. Awal-awal dia masih betah. Tapi lama-lama sudah pasti nggak betah juga. Tapi jiwa yang umurnya masih muda teruslah harus mengalami putaran kehidupan untuk dia bisa punya kesadaran yang lebih, untuk bisa lebih dewasa. Kadang-kadang tidak cukup satu kehidupan ini, sob. Kadang-kadang dibutuhkan berapa kali putaran kehidupan sehingga dia bisa punya kesadaran. Mereka yang punya kesadaran atau jiwa yang sudah lebih tua. Nah, soal jiwa tua, jiwa muda ini bisa lihat di VT-nya Ruang Lavi ya. Aku repost kemarin itu di Ruang Lavi yang menjelaskan mengenai jiwa muda dan jiwa tua. Nah, jiwa yang lebih tua biasanya sadarnya lebih cepat. Sadar bahwa dirinya ini bukan pikiran, bukan perasaan. Ini dimulai dari umur yang lebih muda. Tapi juga sama aja seperti yang lain. Diperlukan gedoran dari luar yang lebih luar biasa untuk membuat jiwa ini sadar bahwa dirinya ini, eksistensinya adalah jiwa, bukan pikiran, bukan perasaan. Harus digedor dengan banyaknya masalah. Beruntung kalau misalnya kondisinya lebih tepat. Kondisi sekitarnya bisa lebih tepat. Beruntung bila supporting sistemnya, orang tuanya mengarahkan dia ke arah itu juga. Mengalami kesadaran jiwa ini tadi. Kalau enggak, ya malah dijauhkan. Kan ada banyak nih orang-orang yang bilang bahwa jangan belajar yang hal-hal yang sifatnya spiritual, yang aneh-aneh. Belajar aja soal duniawi. Kalau kita sedang mengakses kesadaran jiwa, mesti saja jadi berbeda dengan orang lain yang sedang berada pada kesadaran logika. Jiwa-jiwa yang lebih banyak mengakses kesadarannya sendiri pada kesadaran jiwanya itu mungkin disebut sebagai jiwa yang tua. Dia lebih banyak menyendiri. Yang dilakukan ini banyak seperti yang tidak disadari atau tidak seperti orang-orang yang lain gitu. Itu jiwa yang lebih tua. Mungkin juga dia dari kecil sudah sadar mengenai misi jiwanya dari umur yang lebih dini dibandingkan yang lain. Tapi tetap aja semua perlu perjuangan, sob. Jiwa yang muda berjuang untuk sadar, untuk menjadi lebih dewasa dan kemudian sadar. Jiwa yang tua juga butuh perjuangan untuk bisa mempunyai kesadaran yang lebih. Semua pasti punya sebuah masa di mana dia harus tahu misinya apa di dunia ini. Ada yang menggali misi jiwa ini dengan mengakses memori-memori atau regresi past life. Tapi regresi past life ini juga harus dilakukan dengan cara yang tepat. Kalau tidak dilakukan dengan cara yang tepat, didampingi orang yang tepat, kadang-kadang ini juga agak-agak membuat kita jet lag, sob. Misalnya, kalau tahu dirinya diakses nih, memori masa lampaunya, past life regresi. Tiba-tiba dia tahu bahwa dirinya sebuah pohon, nah itu repot kan? Atau tiba-tiba dia tahu bahwa dirinya dulu seorang raja. Dibandingkanlah dengan hidupnya yang sekarang. Yang sekarang kok parah gini ya? Gitu. Nah ini repot. Kalau dulu pohon sekarang manusia, ya alhamdulillah banget kan. Jadi kita punya peningkatan lah ya.
Kalau dulu kita pohon, ya kayak gitulah Mas Al. Kalau misalnya dulu kita pohon, sekarang manusia, alhamdulillah. Tapi kalau dulu kita seseorang, kita raja, tapi sekarang kayak, aduh, nasibnya agak-agak begini begitu ya wes lah. Kan jadi drop juga kan. Untung kalau drop dan berusaha untuk jadi lebih baik. Nah kalau rumput, kalau dulu pohon sekarang rumput berarti penurunan tuh Mbak Nelly. Tapi kalau raja sekarang orang biasa ya wes ada penurunan. Tapi kalau juga kesadarannya tidak tepat dalam memahami masa lampau, kan juga jadi malas juga kan. Ngaku-ngaku tapi tidak dibarengi dengan kemampuan yang tepat. Ya jadi halusinasi banget kan jadinya. Nah, karena itu perlu didampingin dengan orang yang tepat, metode yang tepat. Supaya kita ini bisa menggunakan informasi tadi. Kadang-kadang yang bisa membuat kita terjebak lebih dalam adalah rasanya. Karena setiap memori yang kita bangkitkan itu lengkap dengan atribut-atributnya kan. Sama seperti kita gunakan komputer, laptop begitu. Kalau informasi atau data yang dibangkitkan dari hard disk atau kita simpan di cloud, itu kan pasti ada atributnya. Nah, begitu keluar memorinya, atribut yang ada di data ini tadi mengakses lapisan-lapisan jiwa kita. Lapisan-lapisan jiwa kita bila aktif, dia memunculkan ekspresi. Ekspresi dari jiwa ini disebut sebagai perasaan. Nah, mulailah perasaan yang aktif, kemudian muncul memori juga mendorong data ini kepada pikiran. Di pikiran juga diproses, dibandingkan dengan data yang ada di sekitar. Aduh, repot ya. Nah, ada banyak orang yang tidak tahu mengenai bagaimana cara jiwa ini bisa dewasa. Akhirnya harus belajar hal-hal yang di luar pengetahuannya. Yang mana doktrin-doktrin yang ada di sekitarnya mengarahkan bahwa belajar mengenai jiwa ini ada hal-hal yang tidak perlu. Karena ada banyak di situ sebutan istilah yang di luar pengetahuan, serta mungkin di komunitasnya dianggap nggak perlu. Belajar inkarnasi nggak perlu, belajar karma nggak perlu. Padahal itu nama yang lain, istilah yang lain juga ada, yang mungkin kita sendiri nggak paham. Nah, kalau kita mulai tahu memori kita sendiri untuk sebuah hal yang misalnya diperlukan, akhirnya memori itu bisa jadi digunakan. Aku pernah ketemu dengan seorang tabib yang luar biasa begitu ya. Umurnya masih muda, masih sekitar 22 atau 23 tahun begitu. Dia punya kemampuan untuk bisa mengakses masa lalunya yang seorang tabib juga. Dan akhirnya informasi dari masa lalunya itu dipergunakan di masa kini untuk mengobati orang lain. Informasinya seperti, wah hebat juga ya. Akhirnya aku mulai berinteraksi dengan dia, ngobrol-ngobrol gitu. Terus aku tanya, gimana pengalamannya begitu? Aku pernah dengar di luar pengalamanmu mengakses memori di masa lampau bisa digunakan untuk pengobatan. Ya alhamdulillah banyak manfaatnya kata dia. Ada detail-detailnya nggak dari kata alhamdulillah itu? Apa aja sih yang terjadi gitu? Kesimpulannya memang alhamdulillah itu bermanfaat. Prosesnya panjang apa tidak? Dia bilang panjang sekali. Ada banyak bapernya juga ternyata. Tapi dia alami itu, orang lain melihatnya ketika dia umur 22 tahun. Padahal memori itu dibangkitkan ketika dia umur 5 tahun. Berarti ada 17 tahun. Berarti ada 17 tahun dia mengalami semua memori itu tadi. Dan bapernya pasti luar biasa. Aku tanya sama dia, ada bapernya yang seperti sakit, ada informasi lain selain misalnya informasi pengobatan ini enggak gitu. Dia bilang jelas ada gitu. Karena satu data dibuka itu pasti ada keterkaitan dengan data yang lain. Sama seperti misalnya
aku ngambil air putih nih gitu ya. Begitu minum, aku ngeliatin nih, loh tadi kan ini sudah habis, kok jadi penuh lagi? Oh berarti tadi yang ngambilkan istriku nih, yang ngambilin mochi ini tadi. Oh ada bapernya, oh, alhamdulillah dia perhatian sama aku sehingga mengisikan ini. Mulai muncul lagi memori yang lain, karena semua memori itu selalu berkaitan satu dengan yang lain. Tidak mungkin dia berdiri sendiri. Akhirnya memori yang dibangkitkan ini karena punya saling keterkaitan dengan memori yang lain juga, dan karena setiap memori itu punya atribut, dan atribut yang ada di memori itu bisa menarik sehingga baper itu muncul, perasaan itu bisa muncul, ekspresi jiwa muncul, lapisan jiwa muncul. Nah, disitulah kalau kita tidak diperlengkapi dengan metode yang tepat, tidak didampingi dengan orang yang tepat, akhirnya jadi merepotkan. Tapi kalau kita diperlengkapi dengan cara yang tepat, kalau kita belajar ilmu yang tepat dan mau berlatih, bukan hanya belajar dan kemudian tahu. Ada yang membaca kemudian tahu, ada yang mendengar kemudian jadi tahu, belum mengalami, belum berlatih sehingga konsisten. Wah, akhirnya itu luar biasa sekali, sob. Ada banyak sekali orang di luar sana yang punya kemampuan luar biasa, tapi tidak mau melatih dirinya sendiri, sehingga bakatnya ini tidak bisa dimaksimalkan. Potensi dari kemampuannya dia yang luar biasa jadi tidak dimanfaatkan. Sama juga dengan kita belajar spiritual, nyambung dengan bagian PCT, percikan cahaya Tuhan di dalam diri, dan kemudian setelah nyambung kita tidak berlatih. Begitu nyambung energi dari PCT ini membuat memori-memori kita muncul. Begitu memori kita muncul, kita tidak melatih diri, lapisan jiwa lupa dibersihkan. Akhirnya jadi macam-macam tuh. Merasa bisa, merasa hebat, yang lain ini seolah-olah direndahkan. Karena apa? Bisa aja memorinya aktif, kemudian dia tidak membersihkan lapisan jiwanya, sehingga yang aktif diri palsunya. Nah, ini yang berbahaya. Ini yang sangat berbahaya. Akhirnya ada NPD misalnya. Bayangin, kalau yang narsis ini orang-orang dengan kemampuan yang luar biasa. Garuk-garuk aja lah kita. Orang yang tidak luar biasa aja, potensinya kalau sudah narsis, waduh, lagi rame kan ini di di TikTok, di sosial media membahas mengenai NPD ini. Nah, itu jadi merepotkan. Tapi kalau kita belajar dengan baik, mau melatih diri, akhirnya setelah nyambung ke PCT, memori jiwa ini bisa dibangkitkan, kemudian diambil hal-hal yang tepat, dan kemudian digunakan untuk hal yang tepat juga. Akhirnya perjuangan kita dalam menyederhanakan proses yang ada di dalam jiwa jadi lebih mudah. Kita bisa menjinakkan diri palsu kita, jiwa ego, jiwa amarah, jiwa keinginan. Kalau bisa lebih dijinakkan, akhirnya pikirannya juga jadi lebih mudah juga diarahkan, lebih mudah dikasih tahu bahwa ada sesuatu di dalam diri kita yang harus kita ikuti. Nah, ini tadi sebetulnya yang membuat kehidupan kita ini jadi kemana-mana, sob. Yang membuat kehidupan kita ini jadi suka kesana kesini nih, sob. Keinginan jiwa untuk megang peranan dalam hidup, keinginan jiwa untuk bisa kenal dengan PCT, keinginan jiwa untuk menjalankan misinya dalam hidup. Inilah yang membuat hidup kita ini kesana kesini nih. Kalau jiwa yang masih muda, ini lebih banyak terjebak dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Sampai kemudian dia belajar banyak dalam kehidupan, walaupun dia harus melalui putaran kehidupan yang berapa kali nih. Ada reinkarnasi berapa kali. Kenapa begitu? Kenapa dia bolak-balik harus begitu? Ya karena proses jiwanya ini untuk didewasakan. Ya kadang-kadang ada juga orang yang bandel banget gitu ya.
Sehingga jiwanya juga nggak paham-paham nih. Karena dominasi ini nih, dominasi keduanya ini. Dan juga kondisi yang ada di luar sana. Kondisi yang ada di luar sana yang membuat kita jadi terjebak pada kesadaran logika. Siapa yang menjebak itu? Ya orang-orang yang punya kuasa luar biasa. Mereka menjadikan kita sebagai marketnya. Mereka menjual produk-produk kepada kita untuk keuntungannya. Coba lihat di luar sana, banyak sekali iklan tuh yang mengarahkan kita untuk impulsive buying, yang mengarahkan kita kepada pembelian yang tidak kita sadari. Coba bayangin kalau kita nonton TV sambil ngantuk-ngantuk gitu, TV ya, bukan YouTube, TV gitu ya misalnya, atau lihat TikTok juga bisa. Alhamdulillah kalau yang dilihatnya kuliner sob, scrolling lihat kuliner, besoknya tuh jadi pengen, pasti kita cari tuh kuliner itu. Iya kalau kuliner, kalau yang lain kan ada banyak tuh settingannya juga. Iklan di media TV, kemudian di media sosial juga udah lebih banyak iklannya. Dulu hal yang sangat menyenangkan ketika kita nonton media sosial besar, sharing video di YouTube misalnya. Kalau kita nonton itu menyenangkan karena nggak ada iklannya. Tapi sekarang kan muncul terus tuh ad-nya. Akhirnya gampang sekali kita terpengaruh. Begitu juga dengan di sosial media nih sob. Kalau di sosial media, kalau kita tidak jaga benar diri kita, akhirnya kita didoktrin sama sosial media itu. Ya kuliner tadi, oke lah kuliner itu yang hal yang menyenangkan ya. Ada misalnya kuliner tertentu begitu, kita senang ya kita makan. Tapi kalau kita tidak senang, kebanyakan itu masih tetap mengkonsumsi karena cuma pengen nyoba. Itu akibat lapar mata. Kita dikondisikan seolah-olah nyoba. Coba kita sama-sama ingat-ingat lagi nih, kita renungkan. Berapa banyak sih hal yang terjadi dalam hidup kita karena kita pengen mencoba sesuatu. Alhamdulillah, kalau kita ingin mencoba sesuatu, berarti kita sadar melakukan itu. Tapi kalau tidak sadar dan kemudian mencoba, tidak sadar mencoba, wes lah hidupnya kesana kesini ngikutin yang lain ini tadi. Apakah kita banyak yang seperti itu? Banyak banget. Dan ini dikendalikan secara masif, terstruktur dan terencana di luar sana. Dari banyak dari sosial media, dari TV, buku, kemudian sistem kemasyarakatan, sistem sosial, politik, budaya, agama, semuanya ada banyak sekali yang mengarahkan kita kepada sebuah kepentingan tertentu untuk keuntungan golongan-golongan tertentu juga. Dan ini yang sekarang itu menyebabkan jiwa itu jadi lebih sulit atau punya bukan punya keterbatasan, tapi jiwa ini semakin sulit dalam mendapatkan kedewasaannya. Karena semua itu mengarahkan kita untuk bisa terjun bebas ke bawah, selalu tidak sadar. Selalu tidak sadar terus, makin lama makin turun ke bawah terus nih. Belum lagi, ada banyak hal yang lebih menyedihkan lagi kalau kita tahu dasar-dasarnya. Tubuh kita ini disetting, DNA-nya memang untuk dikunci. Karena memang tubuh kita ini tidak didesain untuk ditempati oleh jiwa secara baik dan benar. Apalagi jiwa yang evolusinya sudah lebih tinggi, yang mempunyai kesadaran jauh lebih tinggi. Tubuh fisik ini tidak didesain untuk mereka. Akhirnya karena frekuensi yang berbeda, akhirnya tubuh fisiknya ini banyak mengalami gangguan juga. Nah, inilah yang terjadi pada kehidupan sob. Inilah yang terjadi pada hidup kita saat ini sekarang. Jadi kalau sobat nggak usah harus mengalami dulu ya masalah dalam hidup, baru kemudian belajar atau
berniat untuk kenal dengan dirinya sendiri yang jiwa ini. Dan cara untuk bisa mengenal diri sendiri ini adalah, kalau aku pribadi lebih memilih untuk nyari pegangan dulu supaya nggak gampang oleng. Apa itu pegangannya? Sebelum kenal diri kita sendiri yang jiwa ini, kenali dulu bagian yang paling dalam yang bisa kita jadikan pegangan dalam hidup, yaitu percikan cahaya Tuhan yang ada di dalam diri. Sering disebut sebagai ruh, sering juga disebut sebagai spirit, sering juga disebut sebagai atman. Nyambung dulu ke situ supaya ada pegangannya, supaya ketika kita mengenal diri kita sendiri, supaya ketika kita mengeksplor bagian-bagian yang ada di dalam diri, kita didampingin oleh PCT atau percikan cahaya Tuhan di dalam diri, atau ruh tadi, atau atman tadi. Begitu kita didampingin, akhirnya kita punya pegangan. Ketika kita membaca memori-memori tadi, akan jadi lebih baik. Bisa hanya memorinya kita akses, walaupun perasaan itu juga akan muncul. Tapi kalau kita berlatih dengan baik, dengan ilmu yang tepat, ilmu yang dasarnya itu adalah energi dari PCT misalnya. Bukan hanya pengetahuan ya, bukan hanya pengetahuan, tapi bisa dipraktekkan karena ada energi atau sarananya. Akhirnya kita bisa mulai bersihkan diri kita, lapisan jiwanya dibersihkan, memorinya yang negatif itu, kalau memori kita ini pasti akan menyimpan negatif dan positif. Memori yang negatif akan menarik datangnya energi negatif juga. Tertimbunlah dia di dalam diri. Begitu dia tertimbun di dalam diri, di dalam lapisan-lapisan jiwa, ini yang menghalangi aktifnya energi dari percikan cahaya Tuhan di dalam diri. Dalam bahasa yang lain, timbunan-timbunan energi negatif ini sering disebut sebagai dosa, sering disebut sebagai karma, gitu. Inilah yang menghalangi aktifnya percikan cahaya Tuhan yang ada dalam diri kita ini menembus lapisan jiwa sampai kepada pikiran, mengaktifkan pusat-pusat energi atau cakra yang ada di dalam diri kita. Nah, ada banyak sekali jiwa yang masih muda yang kadang-kadang juga tertarik belajar spiritual. Ya, sesuai juga yang dipelajari dengan kesadarannya, dengan umurnya. Tapi kalau jiwa yang lebih tua, yang diinginkan itu hanya satu, pulang. Dan untuk bisa pulang, maka yang harus diakses adalah bagian PCT tadi, percikan cahaya Tuhan di dalam diri, bukan bagian yang lain. Karena dia tahu, hanya PCT dalam diri ini yang bisa menghantarkan dia kembali ke rumah asalnya, bukan bagian yang lain. Karena dia bisa merasakan, diri kita yang jiwa ini bisa merasakan bahwa bagian tersebut adalah bagian yang sama yang ditemui pertama kali ketika dia diciptakan. Akhirnya dia pengen banget tuh bareng-bareng dengan jiwa, dengan PCT barengan. Wis, mulailah dia pulang kembali ke asalnya. Nah, ini yang diinginkan oleh jiwa-jiwa ini tadi. Oleh jiwa-jiwa yang tua, yang sudah kelamaan di jalan. Begitu kelamaan di jalan, sudah pasti pengennya pulang. Nah, caranya untuk pulang, jiwa yang tua tahu bahwa yang diinginkan bukan sesuatu yang di luar sana. Bahwa ketenangan, kedamaian, kebahagiaan yang berasal dari dunia materialistik ini, itu bukan yang dia cari. Sehingga dia bisa kembali ke dalam dirinya, mencari ketenangan, kedamaian, kebahagiaan yang sejati, yang berasal dari ingatannya akan rumah sejatinya. Supaya ingatannya bisa bangkit, memorinya bisa keluar, karena setiap jiwa berasal dari situ, pasti dia punya memori. Aku mengklasifikasikan kalau ingatan itu ada di pikiran, tapi kalau memori itu ada di jiwa. Kalau ingatan itu gampang dilupakan, kalau memori tidak mungkin dilupakan. Selama harddisknya tidak rusak, selama jiwanya tidak rusak, memorinya akan selalu ada. Begitu memori akan rumah sejatinya, kampung halamannya yang hakiki ini bisa diakses, dia juga jadi tahu kalau
mengumpulkan pengalaman atas rumah, ini bisa didapatkan dengan cara yang lebih mudah, dengan mengakses bagian PCT tadi. Satu kesatuan antara PCT, jiwa, dan jangan lupa juga pikiran. 3 bagian itu adalah satu kesatuan yang harus kita akses, yang harus kita gunakan. Kita yang jiwa bisa menggunakan energi dari PCT, dan untuk kehidupan bisa kita gunakan juga pikiran untuk memanifestasikan apa yang kita inginkan. Tapi ingat juga bahwa kalau jiwa dan PCT sudah nyambung, kemudian jiwanya naik kelas, maksudnya ini jiwanya mengalami peningkatan kesadaran. Ini juga berarti bahwa setiap bagian yang ada di dalam diri kita ini akan meningkat levelnya. Termasuk juga pikiran. Dia jadi lebih aktif dibandingkan sebelumnya. Tapi bisa disadari. Tapi juga ada cara untuk mengendalikan. Tapi juga ada cara untuk mengarahkan si pikiran ini. Nah, itulah kehidupan, sob. Itulah hubungan antara percikan cahaya Tuhan di dalam diri atau PCT dengan jiwa dan kemudian kehidupan. Yang lupa aku sebutkan di situ adalah pikiran. Kenapa pikiran lupa aku sebutkan? Aku ingin pikiran ini selalu menjadi satu kesatuan dengan tubuh. Kalau kita sebutkan tubuh, maka juga kita tahu bahwa pikiran atau otak ini itu adalah hak miliknya tubuh. Tubuh manusia kita ini, tubuh kita saat ini mempunyai kelengkapan. Salah satu kelengkapannya adalah pikiran tadi. Tapi kalau kita yang jiwa ini tidak menjadi satu kesatuan dengan tubuh. Kenapa begitu? Seharusnya memang satu kesatuan, nggak mau dipisah-pisahkan, bukan. Ini untuk membuat kita jadi lebih mudah sadar. Tujuannya begitu ya. Ingat tujuan, ingat konteksnya. Ketika aku bilang ini adalah bukan aku mau pisah-pisahkan, bukan aku mau nomor sekian kan, bukan. Ini untuk memudahkan kita punya kesadaran bahwa kita ini bukan pikiran, bukan perasaan, bukan tubuh ini. Akan jauh jadi lebih mudah bagi kita untuk hidup manakala kita tahu bahwa kita ini jiwa yang sedang hidup di bumi saat ini menggunakan tubuh ini. Dan tubuh ini punya pikiran, punya otak. Kalau otak sudah bekerja, timbullah pikiran. Nah, itulah yang harus kita selalu ingat, sob. Jadi, makanya aku selalu bertanya. Sekarang kembali lagi aku bertanya. Apa kabarnya pikiran serta perasaannya sore ini, sob? Sudah mulai diamati belum? Baik-baik aja kan? Kalau mulai bisa diamati, itu berarti sobat sudah lebih punya kesadaran. Dan bersyukurlah sudah punya kesadaran itu tadi. Karena langkah selanjutnya menapaki hidup ini, menjalani hidup akan jauh lebih mudah. Karena tahu bahwa yang kita hadapi di saat ini, di bumi saat ini, sekarang, itu bukanlah sebuah hal yang sifatnya kekal. Pasti ada akhirnya. Dan karena kita punya kesadaran sekarang, kita jadi tahu bahwa yang kita hadapi dalam hidup saat ini adalah hasil dari kehidupan yang sebelumnya. Jadi kalau kita ingin membuat masa depan jadi lebih baik, maka hiduplah selalu dalam kesadaran mulai sekarang. Sambil pelan-pelan kita selesaikan masa lalu kita. Hasil dari masa lalu, ya apa yang kita alami sekarang. Kalau bisa kita alami sekarang dengan lebih sadar akan jiwa kita, akan pikiran kita, akan perasaan, akan tubuh ini, aku yakin masa depan itu akan jauh lebih bagus. Kalau kita mau bilang, kalau kita mau masukkan aspek dalam kehidupan ini bahwa kita hidup dalam doktrinasi golongan tertentu dalam kehidupan ini, kita sudah dikondisikan supaya hanya menjadi market mereka, hanya dijadikan mainan mereka. Akhirnya kita jadi malas. Kita jadi malas berlatih. Kita jadi malas menjalani hidup. Kita jadi malas berusaha. Karena sudah tahu
bahwa kita ini diatur oleh mereka itu. Kalau aku pribadi, ya oke lah, ini semua jadi begitu, tapi aku cari korelasinya. Bahwa ya memang diatur, supaya aku nggak diatur, aku harus belajar, aku harus berlatih. Ya minimal, misalnya, kalau scrolling di TikTok, itu aku scrolling banyak itu hanya di hanya di profilku sendiri. Ketika aku melihat video yang penting buat aku, videoku sendiri maksudnya, video yang penting buat aku sendiri, kemudian aku dengarkan ulang, aku pelajari lagi, aku dengarkan ada pelajaran apa ya dari masa lalu ini gitu. Bukan aku scrolling terus menerus tuh, banyak sekali aku scrolling gitu ya, apalagi dalam kondisi ngantuk. Bayangkan sob, bagaimana bahayanya tuh dalam kondisi setengah ngantuk, kita scrolling, apa yang kita lihat, yang kita dengar itu masuk tanpa sadar, itu jadi doktrin, jadi dogma, jadi program di bawah sadar kita untuk melakukan itu. Jadi akhirnya nggak banyak tuh aku melakukan scrolling pun aku nyari video lama aku sendiri. Jadi kayak narsis emang ya, yang dilihat itu selalu diri sendiri, nggak lihat yang lain juga. Karena itu tadi, menghalangi informasi yang tidak perlu untuk masuk. Karena nggak ada informasi yang masuk pun, otak ini juga udah ribet. Bayangin, kalau misalnya ada lebih banyak informasi yang masuk. Apa nggak jadi ribet lagi kan? Nah, akhirnya ya wes lah, nggak terlalu banyak scrolling, kemudian banyak waktu yang aku gunakan untuk membaca begitu. Kalau membaca, misalnya membaca buku, itu kan jarang dilakukan sekarang. Membacanya lewat PDF gitu, oke lah. Yang penting membaca dan tidak random dengan melihat hal-hal yang lain. Akhirnya yang masuk ke dalam otak ini hal-hal yang kita inginkan dan kita izinkan, bukan yang tidak perlu, bukan yang tanpa kesadaran. Ini akan menyebabkan otak itu jadi lebih enteng gitu ya, nggak ada impulsif buying, nggak ada pembelian sesuatu yang karena keinginan yang tiba-tiba, nggak ada. Lebih enteng gitu, lebih enak juga jalani hidup. Jadi aku mencoba kayak gitu itu. Walaupun kadang-kadang juga jadi kuper juga ya, kurang informasi ketika ngobrol sama orang lain begitu ya, orang lain cerita mengenai ini itu apa gitu. Jadi aku nggak tahu tuh soal kondisi terkini gitu. Tapi buat aku ya nggak masalah. Toh sekarang juga aku tahu dari dia, baru aku nyari. Aku akan mencari tahu bila aku sudah tahu keywordnya. Maksudnya keywordnya itu ada kuliner tadi gitu ya. Oh ada kuliner ini, aku dengar informasinya. Ya wes aku cari. Oh memang enak nih penampakannya. Ya wes lah besok datang ke sini. Gitu. Itu karena aku pengen. Karena aku sadar, aku pengen, aku coba. Aku cari informasinya, aku datangi begitu. Bukan karena tidak sadar. Nah ini baru mencoba. Tapi juga kadang-kadang banyak gagalnya ya. Kalau misalnya scrolling begitu, bukan cuma sedikit jadi banyak. Scrolling sosial media ini, itu juga begitu. Scrolling mengenai kuliner itu juga begitu. Baru lihat sekali, akhirnya sampai bawah tuh scrollingnya tuh. Lihat yang lain lagi, lihat yang apa lagi gitu. Tapi karena membiasakan untuk punya fokus bahwa aku nggak pengen nih. Aku nggak kepengen nih untuk dapatkan informasi yang tidak perlu dalam hidup, ya sudah. Udah kelamaan, informasi yang kebutuhan udah dapat, ya sudah tahu lagi gitu. Nah coba biasakan hal-hal yang kayak gini sob. Itu salah satu triknya untuk menjaga arus informasi yang masuk ke otak. Dan arus informasi itu kalau diatur dengan benar, itu otak kita juga jadi lebih enteng gitu ya. Kalau aku pribadi, bukan aku nggak mau ribet, nggak masuk informasi, otakku aja udah ribet. Apalagi masuk informasi yang kayak gitu. Waduh, itu repot sekali. Jangan lupa minum air putihnya dulu sob, atau kopinya diseruput. Izin ke kamar mandi sebentar ya sob.
Oh, di bawah. Oh, di bawah. Itu apa? Mana? Ini. Itu gambarnya. Sini. Oh, aduh. Tapi ini kok berulang gitu, nggak mau ngikutin. Oh iya, iya. Kenapa? Ya karena ini streamingnya ke situ. Ini pakai akun yang lain, ini yang lain lagi. Kok yang kemarin enggak? Nah, aku terusin sob. Jadi aku ngajak untuk kita semua supaya lebih banyak berada pada kesadaran. Sadar bahwa yang sedang mengendalikan kita ini pikiran. Sadar bahwa yang sedang mengendalikan kita ini itu adalah perasaan. Maka saya dipanggilin tuh sama tante-tante. Tante siapa? Ada tante Tianti, ada tante D. Yang mengendalikan kita ini itu siapa? Pikiran, perasaan, atau siapa? Atau jiwa kita sendiri. Hai. Dan kalau mau belajar soal jiwa, jangan fokus kepada hal-hal yang di luar. Maksudnya itu begini, kalau kita lihat banyak informasi, ketika kita sedang belajar soal jiwa, itu yang difokuskan kan hal-hal yang di luar. Bisa masuk ke dimensi lain, bisa masuk ke frekuensi yang lain, bisa dapatkan informasi yang lain, bisa terkoneksi dengan makhluk-makhluk yang lain begitu. Dan bukan itu fokusnya. Fokus pertamanya adalah dirinya sendiri, jiwanya sendiri, memorinya sendiri. Begitu kita belajar mengenai kesadaran jiwa, begitu kita belajar untuk bisa menjadi diri kita sendiri yang jiwa ini, maka hal yang pertama dilakukan adalah menyamankan diri kita dulu. Karena bila kita sedang menjadi jiwa ini, itu pasti semua memori, semua informasi, semua perasaan itu jadi seolah-olah muncul semua nih dan memenuhi ruang hati kita nih. Begitu bisa memenuhi ruang hati kita, akhirnya ada banyak orang yang jadi, kok ribet banget sih hatiku ini? Kok aku bisa tahu hatiku sendiri nih? Isinya apa? Biasanya nggak seribet ini gitu. Ya biasanya nggak seribet itu. Malah diketawain. Dan akhirnya ketika semua informasi tadi muncul, malah dia ketawa sendiri. Malah ketawa sendiri. Itu loh. Dan begitu kita mengalami sebuah kondisi di mana dia jadi ngomong. Aku sih ketawa gara itu loh. Iya, oke. Dan begitu kita ya ketawain aja lah ya, betul Akasa tuh. Itu kan awalnya kan tadi Akasa kan gini ya. Habis itu Akasa lihat lagi Akasa. Oke. Dan begitu kita sadar bahwa ada banyak keribetan yang ada di dalam diri ini ya, itu ya seperti tadi harusnya kita kan hanya ketawa. Tapi karena kita nggak terbiasa untuk mengetawakan diri kita sendiri, lebih senang mengetawakan orang lain, ya maklumlah ya, namanya aja menjadi bijak dengan sana, bijak dengan sesuatu yang ada di luar sana, lupa dengan bijak yang ada di dalam sini. Akhirnya ya coba kita ketawain ribetnya diri kita sendiri nih. Diem-diem aja kita mikir soal ini itu. Diem-diem aja di dalam perasaan itu ada banyak hal. Ada keribetan yang luar biasa nih di antara keduanya. Banyak orang yang belajar kesadaran dengan bilang bahwa malas untuk alami keribetan itu. Lebih suka dengan tidak ribet yang sebetulnya tidak sadar. Tidak sadar bahwa di dalam dirinya itu ada perasaan ini itu. Tidak sadar bahwa
dalam pikirannya itu ada ini itu, ada hal-hal yang lain tadi. Lupa dengan bijak sini, dengan bijak dengan apa yang ada di dalam dirinya. Bukan kemudian baru belajar, yaitu hal yang wajar gitu ya. Aku juga sendiri juga begitu. Ketika baru belajar, punya banyak informasi atau data, akhirnya jadi sok bisa, sok tahu, tapi belum mengalami. Ada banyak sekali orang yang di luar sana yang punya banyak informasi yang luar biasa, tapi lupa untuk mengalami hal tersebut. Akhirnya dia seperti pintar luar biasa, tapi diminta untuk mempraktekkan, nol. Ada banyak orang yang seperti itu. Ada banyak orang lain yang membanggakan dirinya yang tahu macam-macam, tapi lupa bahwa dirinya belum mengalami apa yang diketahui. Dan yang lebih berbahaya lagi bila itu dijadikan sebuah pola. Mengajak orang lain untuk tahu, tapi lupa untuk mengajak orang lain untuk mengalami. Nah gitulah, di live di hari ini aku ingin cerita mengenai hubungan antara percikan cahaya Tuhan di dalam diri, jiwa, dan kehidupan. Aku rubah live-nya ke sore hari karena malam itu ada program Suara Jiwa yang jalan melalui Google Meet, sehingga live-nya berganti ke sore hari di Selasa dan Kamis. Ada Kak Hafi? Enggak kelihatan. Sampai ketemu lagi di hari Kamis esok. Sampai ketemu buat yang ikut program Suara Jiwa di Google Meet nanti malam, pertemuan kedua. Terima kasih buat semuanya yang sudah hadir di sore hari ini. Kita kembali lagi di hari Kamis sore. Di hari Kamis sore jam 4 sampai setengah 6. Nanti aku sharing mengenai pengalaman-pengalaman lain dalam hidup gitu ya. Mudah-mudahan pengalaman-pengalaman itu adalah pengalamanku sendiri, bukan pengalaman yang orang. Jangan sampai yang kita share itu adalah pengalaman orang lain yang belum kita alami. Karena ada hikmah dari pengalaman yang kita alami ini yang juga bisa dirasakan oleh orang lain yang mendengar. Jadi walaupun sedikit, coba share pengalamannya. Karena di dalam pengalaman itu ada hikmah yang muncul dari proses belajarnya tadi. Daripada aku diketawain sama Akasa nih, aku ucapkan terima kasih buat semua sobat yang sudah hadir malam ini, sore ini. Aku ucapkan terima kasih sekali lagi dan mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap. Say bye ya Kasa. Bye bye. Love you. Love you. Tapi Ya, belum selesai. Papi kok nggak itu, Papi nggak. Sampai ketemu hari Kamis, sampai ketemu nanti malam buat yang ikut program Suara Jiwa. Kalau yang belum daftar program Suara Jiwa, boleh daftar melalui admin, ada di bioku situ, di bio profil TikTok ini bisa diklik. Dan kemudian di situ ada informasi mengenai adminnya, bisa langsung di WA. Program Suara Jiwa itu adalah program untuk pemberdayaan jiwa. Jadi hidup dalam kesadaran jiwa seperti apa? Nah itu yang kita pelajari dan kita alami bersama-sama di program Suara Jiwa yang ada 7 kali pertemuan di dalamnya. Ya wes gitu dulu sob. Terima kasih sekali buat semuanya yang sudah hadir sore ini. Aku mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap. Ketemu lagi di hari Kamis sore jam 4 sampai setengah 7. Itu aja sob. Terima kasih buat semuanya. Love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Atma namaste, shalom, rahayu sagung dumadi kesin widi, namo buddhaya. Matur nuwun semuanya. I love you. Kakak sama saya Bapak. Amsabila. Apa tuh? Amsabila. Kakak sama saya Bapak itu. Kamu siapa? Sini, belum selesai. Bye. Tapi nggak kecapean nanti mau live. Oh iya ini nanti kan di Google Meet. Say bye dulu. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Love you. Love you. Bye. Pencetnya ini buat matiin.
Ini nih. Ini nih. Buat mati. Ini bulat. Bye bye. Bye. Dah. Nih. Now ya.